Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Aurora. Saya dari SD Negeri 2 Gading Kulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Saya membuat video ini sebagai bentuk tugas pengimbasan dari seri AKM Guru Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, dalam video ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama tentang apa itu asesmen nasional yang meliputi 3 bagian, yaitu AKM, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Nah, yang kedua saya akan membahas bagaimana sih cara mengikuti seri AKM ini di website Guru Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yuk, kita ikuti video berikut ini. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu asesmen nasional. Yuk kita simak presentasi berikut ini. Nah, apa sih yang melatar belakangi asesmen nasional itu diselenggarakan? Pertama, hasil PISA 2018 menunjukkan sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Hasil PISA tahun 10 hingga 15 tahun terakhir ini juga stagnan. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan asesmen nasional atau bisa disingkat dengan AN itu pada tahun 2021. Dalam hal ini, AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional itu tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengukur kompetensi siswa? Nah, itu akan kita jawab di slide selanjutnya. Cara mengukur kompetensi siswa tersebut ya melalui asesmen nasional tersebut tadi. Dalam asesmen nasional itu tidak hanya mengukur kognitifnya saja, tetapi juga diukur dari segi sosio-emosional, karakter, lingkungan belajarnya seperti apa di sekolah. Termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Berikut profil karakter atau profil pelajar Pancasila. Ini slide selanjutnya. Nah, ada beberapa profil karakter pelajar Pancasila, bisa dilihat di slide. Nah, selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Kita bisa memperhatikan dari diagram yang ada di dalam slide ini. Pertama, kompetensi siswa itu meliputi kecakapan hidup abad 21 serta profil pelajar Pancasila. Itu diukur melalui asesmen nasional yang meliputi 3 hal, yaitu asesmen kompetensi minimal atau disebut AKM, ada survei karakter serta survei lingkungan belajar. Nah, di slide awal kita sudah mempelajari latar belakang, terus ini juga kita sudah membahas keterkaitan dengan kecakapan abad 21 serta profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan tahu apa sih konsep asesmen nasional itu sendiri. Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa asesmen nasional itu nanti terdiri dari 3 hal, yaitu AKM atau asesmen kompetensi minimum atau minimal, meliputi literasi dan numerasi. Selanjutnya ada survei karakter serta survei lingkungan belajar siswa.
Nah, tujuan asesmen nasional sendiri itu ada beberapa. Pertama yaitu menghasilkan informasi atau memantau perkembangan mutu pembelajaran itu dari waktu ke waktu. Selain itu juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Apa tujuan utama sekolah? Yaitu mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, manfaat asesmen nasional itu juga ada beberapa hal, bisa kita lihat di slide. Pertama, bisa potret atau kita bisa sebut dengan menghasilkan pemetaan kualitas pembelajaran atau potret kualitas pembelajaran di sekolah itu seperti apa. Kita bisa melihat pemetaannya dari hasil asesmen nasional. Selanjutnya ada umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Ketika hasil asesmen keluar, kita bisa memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, manfaat selanjutnya bisa dijadikan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah masing-masing. Selanjutnya, dulu kita sudah pernah melalui bahkan melewati yang namanya ujian nasional. Sekarang kita sedang menyambut asesmen nasional. Apa perbedaannya? Pada slide sudah saya tampilkan ada beberapa perbedaan yang sangat berbeda antara keduanya. Kita ambil saja contoh dari level siswa ini. Level siswa pada asesmen nasional itu dilaksanakan di kelas 5, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Sedangkan pada ujian nasional itu biasanya diselenggarakan di tingkat akhir, contohnya kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA. Kemudian untuk ujian nasional biasanya semua siswa mengikuti. Namun pada asesmen nasional itu hanya dilakukan secara acak. Siswanya dipilih secara acak oleh pemerintah untuk dilakukan asesmen nasional. Dari bentuk soalnya juga ada perbedaan, ini bisa dibaca di slide-nya. Nah, metode penilaiannya juga ada yang berbeda. Nah, selanjutnya, ini masih sama. Saya sedikit memberi gambaran asesmen nasional itu akan dilaksanakan seperti apa. Seperti yang kita ketahui di awal, ada 3 kan asesmen nasional, ada AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Untuk AKM itu terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Ada selanjutnya dari segi jadwal pelaksanaan itu ini ada perbedaan dari SD, SMP, dan SMA, bisa dilihat di slide. Selama 2 hari, ada hari pertama dan hari kedua. Hari pertama ini untuk literasi, terus ada survei karakter. Hari keduanya ada tes numerasi serta survei lingkungan belajar. Kemudian ini juga ada diagram peserta AKM-nya. Seluruh satuan pendidikan, tapi tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Sedangkan petunjuk dan pelaksanaan asesmen nasional itu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Nah, itu penjelasan singkat saya tentang asesmen nasional yang meliputi AKM, survei karakter, dan lingkungan belajar. Sekarang, bagaimana kita cara mengikuti seri AKM ini di websitenya Guru Belajar Kemdikbud? Yuk, kita simak caranya. Pertama, kita klik Google Chrome dulu. Nah, nanti kalau sudah muncul di Google Chrome, kita ketik di sini Guru Belajar. Nah, nanti akan muncul seperti ini, gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kita klik ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini, ada pesan dari websitenya bisa dibaca dan dipahami. Kemudian kalau sudah, kita klik ini. Oke, saya mengerti. Nah, di dalam Guru Belajar sendiri, ini ada beberapa seri. Ada PKH, Pendidikan Keterampilan Hidup, AKM, seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K, ada seri Pendidikan Inklusif. Banyak sekali macamnya. Kita klik seri Asesmen Kompetensi Minimum. Kita klik selengkapnya.
Nah, selanjutnya, agar kita bisa mengikuti kegiatan ini, seri AKM di Guru Belajar, kita harus klik masuk terlebih dahulu. Kita loginnya pakai nomor UKG masing-masing beserta passwordnya dimasukkan ya. Nah, seperti ini. Nanti kita masukkan di sini nomor UKG-nya. Di sini sudah ada petunjuknya ya. Di sini nomor UKG. Nah, di sini kata sandinya, terus kita klik masuk. Nanti tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Ini tadi. Nah, ini nanti kalau kita sudah posisinya masuk ke akun kita masing-masing, ini akun kita. Saya buka dari ini bantuan SIM PKB-nya biar lebih mudah Bapak Ibu guru memahami. Kita pilih asesmen kompetensi minimum kalau sudah login. Nah, nanti kita daftar terlebih dahulu. Daftar seri AKM. Nanti kalau sudah daftar, kita akan memilih angkatan atau kelas sesuai dengan waktu yang diinginkan. Masing-masing angkatan itu memiliki jadwal kapan dimulai dan kapan berakhir. Jadi, silakan pilih waktu yang Bapak Ibu sukai atau merasa, oh ini bisa tidak banyak kegiatan di sekolah, jadi bisa ikut jadwal ini. Silahkan dipilih, terus klik daftar. Nah, kalau sudah daftar, kita bisa melaksanakan BIMTEK-nya. Pelaksanaan BIMTEK-nya sendiri itu juga sesuai jadwal yang kita pilih. Nah, nanti kalau jadwalnya sudah keluar, nanti seperti ini. Ada Rabu tanggal berapa sampai tanggal berapa selesainya. Harus selesai tanggal berapa. Kita klik mulai. Nah, nanti semua ketika sudah dimulai akan tampil seperti ini. Ini adalah tugas-tugas yang harus Bapak Ibu guru selesaikan. Contohnya orientasi, itu ada 3 topik dan 1 kuis. Itu harus diselesaikan baru kita ke langkah selanjutnya sampai selesai. Masing-masing kegiatan Bapak Ibu guru di seri AKM ini di Guru Belajar nanti akan terekam progresnya. Berapa persen, 20%, 50%, bahkan kalau sudah selesai nanti ada tulisan 100% selesai. Jadi nanti Bapak Ibu guru setelah selesai bisa menunggu sertifikatnya keluar. Nanti ada pemberitahuannya secara langsung. Nah, ini nanti kalau seri AKM-nya yang bimbingan teknologinya sudah selesai, ini kan sudah selesai 100%. Nah, baru kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengimbasan AKM. Itu ada juga jadwalnya bisa dilihat. Nah, nanti masing-masing berbeda, nanti ada jadwalnya masing-masing. Nanti silahkan dilanjutkan untuk langkah selanjutnya yaitu tahap pengimbasan. Nah, sekian dari saya penyampaian materi sekilas tentang asesmen nasional serta bagaimana cara kita mengikuti seri AKM Guru Belajar di websitenya Kemdikbud. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.